Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha ta'ala fi sifat Rasulullah syahidullah ta'ala al-Fatihah. Itu dibaca ayat 146 sampai 149. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahul azim. Siapa yang baca? Hah? Siapa yang cewek? Siapa yang mau baca? Ya. Ala apa nek urung iso dibantu kancane. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalimu akeh atainahum kamari ingsun ing alladzina alkitaba ing kitab ya'rifunahu iku ya'rifunahu foto-foto apa alladzi ing Muhammad kama ya'rifuna koyo oleh foto ngerti sapa alladzi aina ahum ing piro-piro Abna. abna alun ing piro-piro anake alladzina wa inna fariqon lan setuhune Sekelompok aja, sekelompok gitu ya. Nek susah sak panton sekelompok. wa inna fariqon lan setuhune sekelompok minhum saking alladzina layatumuna yakti iku podo Apa itu? Nyepeaken itu, nyepeaken. Nyepeaken itu maksudnya ya ngumpet ke itu apa? Apa kalau bahasa Indonesia ngumpet ke itu apa? Menyembunyikan itu ya, nyepeaken itu ya. layatumuna yakti iku podo nyepiaken sapa talikon al-haqqa ing perkara kangkang wa hum kale utawi talikun iku ya lakuna podo ngerti sapa talikun. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Ini masih melanjutkan apa? Sikap
orang-orang Yahudi itu ya, sikap orang-orang Yahudi terhadap Kanjeng Nabi ketika terjadi perpindahan kiblat. Jadi nanti sampai ayat berapa? 150 itu ya. Sampai ayat 150 itu masih bahas sikap para ahli kitab terhadap perpindahan kiblat. Di ayat 145 itu kan dibahas itu ya. Ayat 145 itu kemarin sudah bahas bahwa mereka itu orang-orang Yahudi itu menolak gitu ya. Menolak apapun bukti yang diberikan oleh Kanjeng Nabi kepada mereka, terutama terkait perpindahan kiblat. Ibaratnya kan kalau sudah menolak apapun itu ya, mau gimana lagi itu ya. Nah, ibaratnya kamu kalau pemilu kok sudah pokoknya nomor loro gitu ya, atau sing siji pokoknya nomor siji, mau sejelek apapun programnya ya tetap dibelo gitu ya. Wong wis pokoknya nomor siji, pokoknya nomor loro. Padahal harusnya itu kan ibaratnya kebenaran cara kerjanya bukan seperti itu. Kalau ada fakta yang benar berarti kita harusnya mengakui yang benar meskipun itu datang dari orang yang tidak kita sukai gitu ya, atau bukan dari orang dari kubu kita gitu ya. Nah, di sini ayat 146 itu memberitahu bahwa sebenarnya kalangan Yahudi atau ahli kitab itu mereka kenal Nabi itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ibaratnya pengetahuan mereka terhadap Nabi itu sangat dalam sampai-sampai mereka itu seperti mereka tahu anak sendiri. Ibaratnya kita itu kalau kalian itu kan orang yang paling kalian kenal benar orangnya, tahu detailnya itu kan keluarga sendiri itu ya. Atau teman akrab itu kan pasti kamu tahu, nek wong iki ngantuan itu ya. Jajane piro misalnya kayak gitu. Atau sambate gue opo gitu ya. Atau mungkin ciri-ciri di badan kamu tahu karena itu anggota keluarga sendiri. Tapi terhadap Nabi itu mereka sebenarnya lebih tahu daripada kepada anak mereka itu ya. Itu sebagaimana kisah-kisah yang diceritakan terkait Kanjeng Nabi. Ibaratnya dulu ketika sebelum Nabi jadi Nabi, pas masih kecil itu kan pernah ketemu pendeta Buhairo itu ya. Ada yang pas Nabi berdagang itu sama dibawa pamannya. Ada yang pas Nabi itu dibawa sama istrinya ke pendeta Kristen itu ya, ibaratnya Nasrani. Itu kan dari sejak Nabi belum jadi Nabi saja, itu sudah ada tanda-tandanya. Misalnya yang disaksikan pas beliau diajak mampir sama pamannya, kan lagi perjalanan ke Syria itu ya. Terus mampir di tengah gurun ya, cara sekarang ya mampir golek mangan itu ya. Nyari rest area. Itu ketika di tempat yang panas atau ketika berteduh itu ya, berteduh di pohon, mungkin kalau sekarang jamnya sudah ganti jam itu kan nanti bayangannya akan berpindah itu ya. Maksudnya yang sebelumnya kita tidak kena panas tapi kita masih ngiup di situ di titik yang sama itu kan kalau ganti jam bisa jadi nanti kita kena panas gitu ya. Tapi kalau sama Kanjeng Nabi itu kan pohonnya nutupi itu ya. Jadi pohonnya itu akan condongnya akan berubah sesuai dengan panas yang datang. Kalau panasnya dari arah kanan, pohonnya akan nutupi dari arah kanan. Nanti kalau dari arah kiri, nanti pohonnya akan belok ke arah kiri. Itu salah satu tanda kenabian yang sudah diketahui ahli kitab saat itu. Atau yang khotamun nubuwah itu ya, yang cerita Islamnya Salman Al-Farisi. Itu kan salah satunya di punggung Nabi itu ya. Di punggung Nabi itu ada tanda memang itu ibaratnya sudah disebut di kitab suci mereka ini loh, yang namanya Nabi besok itu salah satu tandanya itu ada kayak mungkin kayak benjolan ya, benjolan di punggung tapi bukan benjolan karena kutilen itu ya. Itu khotamun nubuwah. Ada lagi ciri-ciri yang lain, misalnya keunikan Nabi yang itu tidak ada pada orang-orang lain kecuali itu Nabi itu. Misalnya beliau itu menerima
hadiah tapi tidak menerima zakat dan sedekah. Padahal barang yang dikasih itu sama. Ibaratnya saya mau ngasih kalian traktir ayam goreng gitu ya. Itu kalau Nabi, dia akan perjelas dulu, ini atas nama sedekah apa atas nama hadiah. Padahal sama-sama saya ngasihnya ayam goreng gitu ya. Itu yang terjadi sama Salman Al-Farisi kan kayak gitu. Jadi beliau ngasih korma ke Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi itu baru akan menerima kalau ini atas nama hadiah. Tapi kalau diberi atas nama sedekah, beliau tidak akan mengambil. Ya karena niatnya itu beda itu. Ibaratnya kalau kamu menghadiahkan sesuatu kepada orang lain itu kan atas dasar cinta itu ya. Atas dasar cinta atau menghormati. Tapi kalau kamu memberi sedekah itu kan kamu dalam hati kamu memelasi orang itu. Kamu kan akan ngasih sesuatu ke orang lain atas nama sedekah karena kamu merasa kasihan. Wah, mesak kene kayak sangune sithik itu ya. Apa duit kirimane wis entek. Wis lah tak tokoke ayam goreng. Berarti kamu memberi atas nama kasihan. Beda sama hadiah. Kalau kamu ngasih hadiah itu kan atas nama cinta itu ya. Makanya nggak ada kamu suka sama orang terus kamu bilang, nih tak kasih sedekah itu ya. Berarti apa? Kamu mengatakan hidup dia itu sengsara itu ya. Enggak, pasti kita atas nama hadiah karena kita lagi suka atau cinta. Sama apalagi zakat itu ya. Zakat kan ibaratnya harta yang digunakan untuk mensucikan harta kita itu ya. Berarti kalau itu digambarkan dengan dengan air yang kita gunakan untuk mensucikan atau membasuh diri kita, zakat itu ya aslinya kotor kan. Soalnya apa? Kanggone nggo ngresiki harta kita itu. Maka sedekah dan zakat itu sebenarnya kalau kita diberi atas nama sedekah, atas nama zakat itu bukan pemberian yang bagus itu ya. Ya, kita mah senang-senang aja dikasih duit itu ya, tapi dalam nilai yang tidak terlihat itu bukan pemberian yang istimewa. Yaitu kalau bagi Nabi itu penting membedakan ini niatmu hadiah apa niatmu sedekah. Tapi kalau kita kan enggak duit sejuta yo seneng wae itu, tompo wae. Padahal kuwi atas nama sedekah, ternyata kita dianggap mesake uripe sengsara itu ya. Nah, makanya kamu jangan seneng kalau kamu nanti pas pemilu menjelang coblosan dikasih 200.000. Jebule mau kita dapat suap itu ya, atau bukan, anggaplah itu bukan suap, itu kan anggap saja suara kita itu dibeli itu ya. Bukan pemberian yang prestis. Nah itu seperti sikap Nabi terhadap hadiah dan sedekah itu tidak mungkin terjadi kalau orang itu orang biasa. Mesti orang duwe pikiran kaya ngono. Sing duwe pikiran kaya ngene iki mesti Nabi, karena ya niat wae dibedake gitu ya. Dan ada memang ciri-ciri yang lain, misalnya beliau itu kan memang di kitab-kitab mereka sudah disebut. Salah satu diantaranya ya Nabi yang terakhir itu bakalan datang dari Makkah. Mauliduhu fi Makkah wa hijratuhu fil Madinah. Nanti hijrahnya itu bakal ke Madinah. Ke tempat, kalau dulu itu mungkin ditandai, Madinah itu ditandai dengan tempat yang banyak pepohonan kurma dan kawasannya itu diapit oleh pegunungan hitam gitu ya. Nah, makanya kalau kamu main ke Madinah itu gunung-gunung yang besar-besar itu yang mengitari kota Madinah itu ketok tutul-tutul ireng gitu ya, bebatuan hitam. Itu beberapa hal di antara ciri-cirinya. Itu ibaratnya mereka itu sudah tahu ciri-ciri itu jauh sebelum Nabi itu datang. Makanya ketika melihat ketemu Nabi itu mereka sebenarnya sudah yakin ini itu Nabi. Dari perawakannya, dari bola matanya, itu ya, dari rambutnya, dari
cara dia menyikapi tadi harta atau cara dia menyikapi orang lain. Kalau sedekah itu kaitannya itu kalau ngasih orang itu kayak orang yang tidak takut fakir, la yakhsal faqra. Kalau kita kan misalnya ada orang lain minta ke kita, tolong aku ditraktir. Misalnya ada teman traktir dong, aku duitku lagi habis gitu ya. Mungkin kita akan traktir sekira-kirane sing ora ngentekke duite dhewek gitu ya. Traktir apa misalnya ayam goreng tapi sing rego 15.000 wae gitu. Aja sing 50.000 engko entek duite dhewe. Atau mungkin kalau kita punya sesuatu yang kita sukai diminta orang ya pasti akan kita tolak. Nggo ngopo wong iki barangnya tak senengi mosok dijaluk tak keke. Nah, tapi kalau Nabi beda. Kalau Nabi itu tidak punya pertimbangan seperti itu untuk dirinya. Dijaluk ya dikeke itu ya. Ibaratnya beliau punya sesuatu baju bagus dijaluk wong liya ya dikeke. Kaya wong apa? Dia cara beliau memberi itu kayak orang tidak takut miskin gitu ya. Nah, kalau selama kita kalau ngasih orang itu masih kepikiran takut miskin ya berarti kita orang bakat nabi. Ya memang orang nabi. Ya itu ciri-ciri kayak gitu kan pasti kelihatan itu ya. Nek penggaweane seneng sedekah. Apa wae sing diduweni nek dijaluk dikeke gitu ya. Selain juga ciri-ciri yang lain yang sudah terkenal misalnya dia itu jujur dan terpercaya gitu ya. Atau yang paling jelas lagi itu pengikutnya adalah orang-orang miskin gitu ya. Ibaratnya itu kan sing ketok itu ya. Wong-wong miskin itu kan ibaratnya orang-orang yang kelas bawah itu kan biasanya yang tidak punya banyak kepentingan ya. Beda kalau pengikut kalian itu orang-orang hebat itu ya, orang-orang politisi. Ono politisi kok sowan kiai, biasanya ono pengine gitu ya. Njaluk didongake menang apa njaluk dukungan gitu ya. Nah itu apa ya, beberapa contoh-contoh yang itu, yang seperti tadi, banyak seperti tadi, itu orang-orang ahli kitab, terutama kalangan pimpinannya itu sudah banyak tahu itu ya. Nah, maka kemungkinannya kalau mereka itu masih menolak ajaran Nabi, padahal mereka tahu itu kan berangkat dari niat yang jelek. Nah, maka di sini wa inna fariqam minhum layak tumunal haqqo. Yaktumu itu kan di sini diartikan apa tadi? Nyepeake itu ya, nyepeake. Atau dia kayak apa? Menyembunyikan tapi sesuatu yang dia sembunyikan itu sesuatu yang sebenarnya tidak bisa disembunyikan gitu ya. Ibaratnya kamu Kamu masuk angin terus apa? Orang kalau contohnya itu apa? Orang kalau itu ya, mungkin menyembunyikan bangkai itu ya, atau orang menyembunyikan keburukan dirinya, kejahatan itu ya. Zaman sekarang kan orang kalau menyembunyikan kejahatan pun bisa jadi nanti lama kelamaan kejahatannya akan terkuak sendiri, ibaratnya kayak gitu ya. Sama kebaikan pun seperti itu. Kalau sifatnya kebaikan yang turun dari Allah, senajan akeh wong sing ora seneng, kayak ini ya, Nabi Muhammad itu kan diutus sebagai Rasul. Banyak yang ora seneng, akeh sing memusuhi, atau bahkan banyak yang menutup-nutupi. Nah, tapi yang namanya kebenaran nanti lama-kelamaan akan tetap muncul dengan sendirinya. Itu ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya emas, kalaupun dia jatuh di comberan pun, dia tetap emas itu ya, meskipun dia jatuh ke comberan. Jadi orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang Yahudi Madinah itu kan memang tidak suka dengan kedatangan Nabi karena bisa akan bisa ibaratnya merugikan terutama kalangan elitnya. Akhirnya kalangan elitnya itu berusaha untuk membuat seakan-akan ajaran Nabi itu bukan ajaran yang benar itu ya. Atau dalam hal kiblat kan juga kayak gitu. Ibaratnya mereka bikin kampanye hitam gitu ya. Pakai buzzer, kalau zaman sekarang ya pakai buzzer. Ngomongnya sing elek-elek itu. Tapi yang namanya kebenaran itu walaupun disembunyikan dengan cara apapun itu pasti tetap akan muncul dengan sendirinya.
orang yang ketemu Nabi, yang ketemu Kanjeng Nabi, maksudnya bermuajahah itu ya, ketemu secara langsung. Pasti secara naluri langsung akan bisa ngakui kalau ini bukan orang biasa itu ya. Makanya banyak yang akhirnya pada iman itu ya. Nah, ketika ketemu dengan Nabi. Adapun yang sudah ketemu kok tidak mau iman, yaitu kemungkinan tadi yaktumun tadi ya, menyembunyikan apa? Kebenaran. Wahum ya'lamun, padahal orang-orang itu tahu kalau Kanjeng Nabi itu benar-benar Nabi. Ibaratnya yang paling mungkin kalau sekarang ini ya, yang berita-berita sekarang bisa jadi kita itu tidak tahu asal usulnya. Misalnya yang sekarang rame sebenarnya yang salah itu yang lagi ditangkap punya emas 74 kilo itu dia salah atau dia dikriminalisasi. Kita kan nggak tahu itu ya. Taunya ya baca berita, oh dia dikriminalisasi karena ada orang ngomong ini dikriminalisasi. Kita kan hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan berita itu. Tapi bisa jadi di sana, di pusat sana, ada yang sudah tahu kebenarannya, tapi mencoba bikin menutupi faktanya. Oh ternyata aslinya misalnya bukan kriminalisasi, emang dibikin-bikin atau gimana kan wallahu alam itu. Pasti akan ada orang yang sebenarnya tahu juntrungnya apa, hakikat masalah itu seperti apa, cuma dia nggak mau itu ya, dia nggak mau buka kebenarannya, akhirnya orang-orang jadi nggak tahu. Nah itu yang bahaya kan orang seperti itu. Awakmu ngerti nek sholat itu wajib, misalnya kayak gitu. Terus kancane orang sholat, orang bawa eling kayak gitu. Nah itu ibaratnya kan hal yang apa itu? Itu hal yang jelek gitu ya. Karena kamu sendiri tidak senajan kamu tahu dan mengingatkan orang lain itu baik, tapi kamu memilih untuk tidak mengingatkan. Atau misalnya kalau dalam kriminal misalnya ya, kamu tahu kalau pelakunya itu, tapi sedangkan proses pengadilan itu sedang berlangsung untuk mengungkap siapa pelaku kejahatan. Tapi kamu sengaja nggak mau buka mulut karena mungkin kamu merasa dia itu teman dekat atau dia itu sudah banyak memberi, sering traktir gitu ya. Ngerti sebenarnya tapi dia malah menutupi. Ya, apalagi ini tentang Nabi itu ya. Nabi itu datang untuk menyelamatkan kehidupan mereka, tapi malah mereka karena alasan duniawi tidak mau tersaingi pangkat atau tersaingi kehormatannya di mata masyarakat, akhirnya mereka menolak kenabian Nabi Muhammad. Maka di sini dilanjutkan al-haqqu utawi kebenaran itu ya. Mir rabbika iku saking pengiran sira fala takunanna minal mumtarin. Fala takunanna mongko aja temenan sira minal mumtarin iku kelebu golongan wong kang padha mamang kabeh. Jadi mamang itu gini, kamu kalau tidak tahu mamang itu kan gini, kamu misalnya kamu ragu antara kamu tahu informasi tapi belum tahu 100% informasi tersebut. Misalnya kamu tahu apa itu ya, misalnya kamu pengen beli HP itu ya, budget kamu berapa, 3 juta, kamu belum yakin HP apa yang pengen kamu beli. Itu kan pasti kamu akan cari tahu mana HP terbaik dengan harga 3 juta yang bisa saya beli. Kamu awalnya belum tahu informasi, akhirnya kamu mencoba mencari, sampai kamu dapat informasi sejelas-jelasnya, nanti kamu akan memutuskan sesuai dengan data yang kamu peroleh. Harusnya kan orang kalau ragu, kalau belum begitu tahu mana yang benar, harusnya dia itu akan berusaha mencari info sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya. Nanti setelah itu dia akan bersikap sesuai dengan kebenaran yang dia peroleh. Nah itu bagus kalau orang yang kayak gitu ya. Kamu misalnya pengen beli baju, kan kamu nggak asal beli, pasti kamu akan cari tahu mana sekiranya dengan uang sekian saya dapat baju yang kualitasnya bagus atau sing podo karo artis Instagram kae itu ya. Minimal kan kamu tahu apa sing kamu cari kan.
Apa di sini masih banyak yang kalau beli baju pokoknya sedinene wong gitu ya. Pokoknya nek wong tuwaku nukokke ya tak nggo, nek ora nukokke aku ora tuku klambi. Ya, jadi bisa jadi kan santri kayak gitu. Dia tidak pernah punya selera beli baju. Dia baru punya baju itu kalau dikasih temennya atau diberi orang tuanya. Jadi dia nggak pernah beli baju itu. Tapi itu kan kalau santri pas masih kecil itu ya. Kalau wis gede kan wis punya selera itu ya. Wis punya selera untuk milih baju. Kamu kan sudah punya selera milih baju ya. Pasti sudah bisa ngira-ngira. Aku ki kelambiku senenge kaya apa, engko tak goleki tren sing seperti apa, kainnya yang seperti apa, nanti tak beli yang seperti itu. Nah, kebenaran pun sama. Ini kan kondisinya orang-orang Yahudi. Kalau mereka memang tidak mau iman, karena mereka masih ragu, ini nabi yang saya tunggu atau enggak. Harusnya mereka ya fair. Mereka cari informasi, nanti kalau sudah dapat informasinya, mereka harusnya mengakui kalau memang Nabi Muhammad benar sesuai ciri-ciri yang ada di kitabnya, harusnya mereka iman. Tapi hanya karena mereka itu tidak suka itu ya, ada apa namanya ya, ada hasud. Kalau biasanya disimpelkan persoalannya itu hasud. Karena Nabi Muhammad itu bukan dari keturunan Nabi Ishak, udu baniku gitu ya. Loh kok Nabi ini ternyata dari Bani Ismail, udu dari Bani Ishak. Wah aku rasido milih. Ibaratnya ada presiden kok bukan dari orang Jawa, kira-kira mau pilih apa ora? Meskipun visi misinya bagus itu ya. Terus pokoknya aku milih sing Jawa wae, meskipun onone kaya gue gitu ya. Nah, pasti kan enggak kan, namanya orang sudah berpendidikan pasti kan melihat tidak dari asalnya saja, tapi bagaimana kualitas orangnya, program-programnya kan seperti itu. Maka kalau sudah ketemu programnya bagus, orangnya bagus, harusnya kita mendukung orang yang seperti itu. Nah itu maksudnya mamang itu seperti itu. Harusnya keraguan itu akan mendorong kita kepada mencari fakta-fakta yang benar. Nanti kalau kebenarannya sudah kelihatan, kita akan mengikuti kebenaran. Bukan malah golek kebenaran tapi tujuannya untuk diingkari gitu ya. Nek wis ketemu malah ditinggalke. Kaya wong Yahudi sing wis ketemu Kanjeng Nabi malah ora gelem iman. Ya kayak kalau kalian pernah lihat debat-debat di TV itu ya. Itu kan debatnya memang wis disetting. Pokoknya sini kubu A, ini kubu B. Pokoknya disetting kon pada tukaran. Udu kon pada mana menyepakati apa. Kalau sudah kelihatan mana yang benar itu harusnya semua sepakat kalau ini yang benar, ini yang salah. Malah digawe kene pokoknya bela sing A, kene pokoknya bela sing B. Ben rame itu ya, ben ratingnya naik kakak sing nonton. Nah iso gelut, jotos-jotosan ngarep kamera itu ya. Kalau di TV. Nah, maka di sini fala takunanna minal mumtarin. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak tahu terus atau kita dalam hal mencari kebenaran itu justru nanti kita tidak menemukan kebenaran itu atau bahkan menemukan tapi tidak mau mengimani. Walikulin lan iku tetep kedue saben-saben wong wijhatun utawi kiblat atau madhep kiblat. Huwa kang utawi saben-saben wong mau muwalliha iku madhepi kiblat fastabiqu mongko pada balapano sira kabeh al khairati ing pira-pira kebagusan. Nah ini jalan tengahnya ini. Ini kan wis kadung Nabi diperintah pindah kiblat. Tapi wong Yahudi ora gelem iman, tetep ora gelem melu kiblate Kanjeng Nabi. Ini wis kaya ngono kepriwe ya wis walikulin wijhatun huwa muwalliha. Nah wis ben wong sing pengine kiblate madhep ngono ya ben jarno sing kiblate madhep Mekah ya madhep Mekah ya. Atau juga ada yang menafsirkan seperti ini, memang dulu pernah nabi-nabi Bani Israel itu pernah diperintah Allah madhep kiblat Baitul Maqdis. Cuma kan waktunya sudah habis. Ya, ibaratnya kamu kuliah S1 wis rampung, ya wis. Kuliah S1 ne wis
rampung karena pengen kuliah maning dari munggah S2. Malah pengen S1 maning jurusannya podo maning. Kan ngenteng-ngentengno waktu lho. Kuliah wis rampung kok arep kuliah maning di jurusan yang sama gitu ya. Itu ibaratnya masanya sudah selesai. Atau kalian SD ini kan wis lulus, ora usah pengen baleni SD maning ora kanggo itu ya. Kiblat sing biyen iku wis ora kanggo maning. Sekarang ya balike kudu perintah yang terbaru. Nah, lagian juga Allah lah yang madepaken itu ya. Allah yang perintah. Maka di sini fastabiqul khairat kon pada berlomba-lomba memperoleh kebagusan itu ya. Kon pada amal sing apik. Nah, maka apa ibaratnya nek wis didakwahi ora gelem dikandani ora gelem ya wis ibaratnya masing-masing bertanggung jawab terhadap amalnya sendiri. Ainama takunu ing dalem endi nggon takunu tinemu sira kabeh yakti mongko nekakaken bikum kelawan sira kabeh Allahu sapa Gusti Allah jami'an hale sekabehane. Ya ini terkait amal itu ya. Yang namanya amal kita itu kan ibaratnya ini biasanya kalau terkait amal itu kan pasti akan terkait dengan balasan. Kita kan udah sering krungu itu ya. Kalau yang namanya amal baik pasti akan dibalas baik atau pahala, dapat pahala. Kalau amal jelek dibalas apa? Siksa atau ada ancaman. Cuma kan kadang kita lupa, nek pas kita lupa kan kon sholat agak males gitu ya. Kon ngaji yo kayaknya ora penting gitu ya. Nek lagi kelalen gitu ya. Nah, maka kita diperintah untuk memperbanyak kebaikan karena kita sendiri yang akan untung besok ketika amal itu diperlihatkan kepada kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir, setune Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci-wici qadirun iku maha kuwasa. Nah, kalau qadir itu maksudnya gini. Allah itu maha kuasa itu maksudnya kehendaknya tidak pernah dikalahkan oleh yang lain. Kalau kita itu kan kehendaknya bisa jadi kalah sama kehendak orang lain. Kalian misalnya kalau ditekoni pengen ngekos apa mondok, bisa jadi kalian pengennya aku pengennya jadi ngekos yang bebas gitu ya. Tapi kehendak kalian bisa jadi kalah sama kehendak orang tua. Wis wong tuane malah ngongkon awakmu kudu mondok. Soalnya nek ora mondok engko rugi. Wis ngentek-ngenteke duit malah waktune ilang mbuh ngopo. Ora nggo ngaji malah nggo dolan tok misalnya kayak gitu ya. Itu kan kehendak kalian berarti kalah sama kehendak orang tua. Atau di pondok kalian pengennya ya turu main game misalnya kayak gitu. Kehendak kalian seperti itu, tapi kehendak kalian bisa kalah sama kehendak guru kon ngaji ya. Ono jadwal ngaji. Nah, sama juga kita bisa jadi itu nyepeleke Gusti Allah. Oh, iki Gusti Allah ngongkon dewek salat. Nah, aku yo ninggal salat yo ora apa-apa gitu ya. Misalnya kayak gitu. Ada orang kan kadang berpikiran aku maksiat ora apa-apa. Aku ninggal ke salat ora apa-apa. Nah, padahal besok atau di sini contohnya orang Yahudi itu ya. Orang Yahudi kan nganggep orang iman itu perkara enteng. Orang iman karo Kanjeng Nabi Muhammad itu perkara enteng. Padahal bagi Gusti Allah, mungkin sekarang kehendaknya itu menang. Tidak iman terhadap Kanjeng Nabi itu mereka bisa itu. Tapi kan besok bakal dibales itu. Kuasane Gusti Allah itu pasti akan menang. Ya nyatanya tidak menunggu lama itu ya. Ibaratnya Nabi Muhammad datang ke Madinah 10 tahun yang akan datang. Akhirnya kan orang Yahudi kalah semua sama Kanjeng Nabi. Meskipun pada awalnya itu kalah aduh itu ya. Nabi Muhammad dan orang Islam itu kalah aduh baik secara jumlah maupun secara kekuatan tentara maupun secara kekuatan finansial. Itu kalah aduh karo wong Yahudi. Nah, tapi nyatanya dalam 10 tahun bisa mengalahkan orang Yahudi. Ya makanya bisa jadi kita itu
sekarang kalah entek-entekan kalau Amerika itu ya. Nah, bisa jadi ya dalam puluhan tahun atau ratusan tahun yang akan datang bisa jadi menang lawan Amerika itu ya. Nyatanya ibaratnya KB itu kuasanya Gusti Allah. Kuasanya Gusti Allah ora bakal kalah. Nah, ini ku apa? Penutupnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Terus ayat selanjutnya ini memperjelas kembali terkait perintah madhep kiblat. Kemarin kan baru orang itu bisa jadi salah sangka kalau perintah madhep kiblat itu hanya berlaku untuk Kanjeng Nabi saja atau hanya berlaku saat Nabi sholat di situ saja. Nabi saat itu kan lagi main ke masjid Bani Salamah itu ya. Maksudnya di kawasan lagi tilik sahabat atau lagi ibaratnya mungkin lagi main ke Ciwarak gitu ya. Terus Nabi ngimami. Dilalah Nabi angsal perintah untuk pindah kiblat ke ke Ka'bah, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Orang bisa jadi berpikir, loh Nabi kan diperintahi pas Nabi sholat di Ciwarak. Berarti engko nek wis metu sekang Ciwarak, ora kon madhep Ka'bah maning gitu ya. Atau bisa jadi orang berpikir, loh yang diperintah itu kan Nabi. Berarti kita bisa jadi tidak ikut diperintah untuk madhep kiblat. Maka di sini ditegaskan lagi wa min haitsu kharajta. Lan saking ing dalem dindinggon kharajta metu sira fawalli mongko ngadepno sira wajhaka ing rai sira satrul Masjidil Haram ana ing arah Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu lan setuhune madhep Masjidil Haram lal haqqu yakti iku bener mirrabbika saking pangeran sira wa wallahu lan ora ana sapa Allah bi ghafilin iku lali amma ta'malun saking barang kang padha nglakoni sira kabeh. Jadi wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral. Kan kalau tadi itu masih di masjid, sekarang sudah keluar masjid atau sudah keluar dari kawasan itu. Pokoknya kapan Nabi itu sholat lagi di luar masjid kawasan situ yang Nabi dapat perintah apa itu? Nabi dapat perintah untuk pindah kiblat itu ya tetap fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Yaitu untuk memperkuat lagi karena khawatirnya itu orang berpikir perintah hanya berlaku di saat itu juga. Ya kayak kalian kalau pakai peci itu kan hanya wajib di pesantren. Kalau di kampus kamu kan orang wajib itu ya. Pecian yoli ora ya kena gitu ya. Ya bisa jadi nanti muncul salah pemahaman, oh salat gue sing madhep Ka'bah, gue cuma pas nang kono tok. Nek wis metu sekang kono wis ora madhep Ka'bah. Akhirnya ditegaskan lagi di ayat 149 dan 150. Wa min haitsu lan saking endi-endi nggon kharajta metu sira fawalli mongko ngadhep ana sira wajhaka ing rai sira syatrul Masjidil Haram ana ing arah Masjidil Haram. Wahai suma kuntum lan ing dalem endi-endi nggon kuntum tinemu sira kabeh fawallu mongko ngadhep ana sira kabeh wujuhakum ing pira-pira rai sira kabeh syatrahu ing arah Masjidil Haram. Lah ini di sini ada dua ini ya. Yang pertama fawalli wajhaka. Haka itu kan wajahnya Kanjeng Nabi. Tapi kok tiba-tiba wahai suma kuntum. Harusnya kan wahai suma kunta kan kayak gitu ya. Ka itu kan anta, tapi di sini kuntum. Nah, ini untuk umatnya Kanjeng Nabi. Jangan kira yang diperintah madhep Ka'bah itu cuma Kanjeng Nabi tok, tapi ya berlaku untuk semuanya. Nah, ini bisa jadi itu ada seperti ini karena dulu banyak buzzer-buzzer orang Yahudi yang gawe omongan. Ini perintahnya cuma nggo Kanjeng Nabi. Akhirnya dipertegas lagi. Tidak, ini berlaku untuk semuanya itu ya. Oh, ini hanya berlaku di sana aja ini, di mana pas Nabi sholat di sana. Oh enggak, ini berlaku untuk seterusnya dimanapun. Wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatra. Ada lagi penafsiran yang mengatakan ini kan ada kata kharajta itu ya.
Kanjeng Nabi itu diperintah karo Gusti Allah nek salat kon salate nang masjid. Tapi kalau kita, wahai sumakuntum, itu kita memang diperbolehkan sholat dimanapun. Di rumah ya boleh, di masjid ya boleh. Tapi tentunya kalau kita pengen niru Kanjeng Nabi, sing paling apik sholatnya ya jamaah. Ibaratnya podo-podo sholatnya, sing siji sholat nang kamar, sing siji sholat jamaah. Sing siji dewekan, sing siji jamaah, tentu luwih apik sholat jamaah. Atau sing siji jamaah nang kamar karo sing siji jamaah bareng-bareng nang panggonan sholat, tentu akan lebih baik sholatnya itu di panggonan sholat. Nah, terus dijelaskan li alla yakuna supaya ora ana linnasi kutum raping menungso alaikum ing atase sira kabeh hujjatun apa hujjah. Illal ladzina kejaba wong akeh zalamu kang padha zalim sapa wong-wong mau minhum saking menungso fala takhsyauhum mongko aja padha wedi sira kabeh hum ing wong-wong mau sing padha zalim waksyauni lan wedi sira kabeh ni ing ingsun. Ya ini kondisinya kan Nabi Muhammad di tahun 2 Hijriah ya. Ini kan perpindahan kiblat itu tahun 2 Hijriah. Itu kan masih lemah. Masih lemah. Wong-wonge sido miskin gitu ya. Tentara ora akeh gitu ya. Ibaratnya nanti kan ini kan perpindahan kiblat sekitar bulan Rajab gitu ya. Nanti bulan Ramadan akan ada perang Badar. Padahal perang Badar itu Kanjeng Nabi 300 lawan 1000 itu ya. Kalah 3 kali lipat itu ya. Nah, ibaratnya meskipun saat itu umat Islam masih lemah di semua aspek, tapi dipeseni karo Gusti Allah senajan musuh-musuhe kuat-kuat sugih-sugih tapi aja ngasih khawatir. Wah sauni wis wedya karo Gusti Allah tok itu ya. Karena kalau kita hanya takut sama Gusti Allah, enggak ada yang perlu kita takuti selain Gusti Allah. Wali utim manikmati alaikum. Lan nyempurnaaken ingsun lan supaya nyempurnaaken ingsun ing nikmat ingsun. Alaikum ing atase sira kabeh. Nah itu ini juga semakin ini ya, dengan adanya kiblat itu kan umat Islam itu semakin sebenarnya semakin kuat identitasnya karena kiblat kita itu satu. Meh manggon nang endi wae, tapi kan kiblate siji kabeh madhep Ka'bah. Itu sebenarnya suatu isyarat itu ya. Kapan wong itu bersatu dan persatuannya itu kuat, itu kan akan semakin hidupnya akan semakin mudah gitu ya. Atau semakin mudah kita merasakan anugerahnya Allah. Ibaratnya bisa jadi kita itu kan enggak garap tugas kuliah kangelen. Tapi kalau nggarapnya berkelompok, nek nggarap dewek itu kangelen, nek nggarap berkelompok itu jadi enteng. Yang penting ojo contek-contekan itu ya. Maksudnya kita itu kan banyak hal-hal yang kita kalau kerjakan sendiri itu jadi berat. Tapi kalau dikerjakan bareng-bareng jadi enteng. Itu maka wali utim manikmati. Dengan adanya persatuan itu justru nikmatnya Allah itu semakin sempurna. Itu ya. Orang mungkin bisa jadi dengan punya relasi akan terbantu dengan relasi-relasi tersebut, terbantu dengan adanya teman itu ya. Bisa jadi kita kerja besok sing goleke kancane itu ya. Nah, atau bisa jadi kita pas jomblo nggak dapat kerja, barang duwe bojo jadi oleh kerja itu ya. Jadi rezeki ini sekang bojone itu ya. Ya bisa jadi itu ya. Nah, jadi dengan bersosial itu akan lebih menyempurnakan apa anugerah Allah yang datang ke kita. Atau dalam konteks kiblat yaitu persatuan itu. Nah, dengan yakin dengan perintah Allah madhep kiblat senajan musuhe akeh atau senajan diomong wong akeh atau romongane pedes itu ya. Tapi malah justru Allah akan mengganti dengan nikmat yang lebih sempurna. Wala allakum tahtadun dan menawa sira kabeh tahtadun iku oleh petuduh sira. Nah itu yang lebih pasti tentu akan lebih mendapat
hidayah gitu ya. Nah, ibaratnya kita mungkin kalau sholat awalnya berat itu ya, menjaga istiqomah itu pasti berat itu ya. Atau kalian juga yang namanya mahasiswa itu dituntut maca buku, yang namanya belajar itu dituntut baca buku atau banyak baca buku. Ya awalnya kita baca satu aja sebulan orang rampung-rampung gitu ya. Tapi kalau kita sudah sering membiasakan jadi istiqomah itu kan moco sebuku jadi cepat. Sing awalnya sebulan cuma khatam siji buku, bisa jadi bulan depan seminggu khatam siji. Atau yang awalnya kalian ngapal ke ayat seminggu udah dadi-dadi. Tapi karena dicoba terus ya selot suwe otak itu jadi apa? Terbiasa ngunyah apalan itu ya. Jadi yang awalnya seayat suwe seminggu jadi rong dina. Kok selot suwe jadi sedina iso oleh seayat. Itu hidayah itu ada kalanya hidayah itu kita itu mendapatkan informasi yang benar, ada kalanya hidayah itu kita dimudahkan melakukan kebenaran. Ya, tapi itu tentu butuh proses itu ya. Zaman dulu, zaman ini kejadian perpindahan kiblat, yang mengalami perpindahan kiblat ya tidak gampang karena musuh Islam itu masih banyak, bikin hoax itu ya, atau bikin berita tandingan yang mengecilkan umat Islam atau yang menyudutkan Kanjeng Nabi, tapi karena mereka satu suara, satu sikap, manut semua sama Kanjeng Nabi ya, akhirnya itu rintangan-rintangan itu bisa terselesaikan. Ya, makanya kalian perjalanannya itu kan masih panjang, masih kudu ujian-ujian semester, masih kudu nggarap skripsi gitu ya. Apalagi yang masih SMA, masih panjang lagi perjuangannya untuk menyelesaikan aliyah SMA sampai kuliah. Yaitu tapi kan kalau dijalanin satu-satu istiqomah itu insya Allah ya suwe-suwe ora kroso tiba-tiba lho kok aku wis lulus wis kon bojo gitu ya, ora kroso tiba-tiba wis ditagih kapan arep bojo karena wis lulus. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya dan Allah wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.